Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, tergantung di mana kalian berada. Jadi hari ini saya, Diki Mahendra, akan membahas tentang LCA atau Low Cost Automation, Karakuri, dan Kaizen. Jadi hari ini kita akan membahas 5W dan 1H untuk masing-masing topik. Jadi LCA, apa itu LCA? Jadi Low Cost Automation adalah otomasi sederhana dan hemat biaya yang memanfaatkan alat mekanis atau semi otomatis tanpa teknologi tinggi, tujuannya adalah efisiensi tanpa investasi besar. Selanjutnya, karakuri adalah sistem mekanis tradisional Jepang yang biasanya tanpa listrik atau sensor yang memanfaatkan prinsip fisika sederhana untuk mengotomisasi tugas secara cerdas dan hemat. Lalu selanjutnya ada Kaizen. Kaizen adalah filosofi perbaikan keberlanjutan melalui langkah kecil yang dilakukan setiap hari oleh semua level organisasi. Jadi kita lanjut ke why-nya. Jadi kenapa kita harus mengaplikasikan tiga metode tersebut? Yang pertama itu untuk mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, meng- menghilangkan pemborosan atau mudah tanpa memerlukan investasi besar. Lalu kita akan meningkatkan keterlibatan karyawan karena solusi berasal dari tim sendiri. Dan terakhir, untuk mencapai perbaikan terus-menerus secara berkelanjutan dan stabil. Kita lanjut ke siapa siapa yang terlibat dalam pengaplikasian tiga metode ini. Untuk LCA dan Karakuri, kita akan ada operator dan teknisi produksi karena mereka adalah yang seringkali pencetus ide untuk LCA dan Karakuri. Lalu untuk Kaizen, ada tim Kaizen yang bertugas untuk memfasilitasi dan mendorong budaya perbaikan berkelanjutan. Lalu ada engineer atau maintenance, dan yang pasti ada manajemen, di mana manajemen akan mendukung, menyediakan waktu, dan menyebarkan budaya Kaizen, LCA, dan Karakuri. Lalu untuk when-nya, kapan LCA, Karakuri, dan Kaizen diaplikasikan? Yang pertama, saat ada masalah berulang yang muncul. Lalu, saat ada kebutuhan efisiensi karena anggaran terbatas. Dan bukan, tapi karena anggaran terbatas, kita harus ada efisiensi. Lalu, secara berkala-kala dan terus-menerus, eh, sebagai bagian dari budaya kerja Kaizen mindset. Lalu ketika proses tidak efisien, terlalu manual, atau menimbulkan kelelahan pada operator. Selanjutnya kita akan membahas tentang when, di mana saja em, Karakuri, Kaizen, dan LCA diaplikasikan. Yang pasti ada di lantai produksi, stasiun kerja manual, di gudang dan logistik internal, dan area assembly di mana ketepatan dan ergonomi itu penting dan efisiensi itu sangat penting. Terakhir kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengaplikasikan LCA. Yang pasti kita harus gunakan alat murah seperti sensor sederhana, katrol pegas, rel mekanik atau pneumatik. Untuk gimana untuk mengaplikasikan Karakuri, kita harus mencari desain atau membuat desain solusi mekanik cerdas tanpa listrik menggunakan gravitasi, roda gigi, tuas, dan pegas. Dan bagaimana kita mengaplikasikan Kaizen? Kita pertama harus identifikasi masalah, cari akar penyebab, buat ide perbaikan, uji coba, lalu standarisasi jika efektif, dan ketika efektif, kita ulangi terus-menerus. Baik, itu saja untuk penjelasan 5W1H tentang Kaizen, Kakarapuri, dan LCA. Terima kasih, dan sampai ketemu lagi di edukasi selanjutnya.